Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung di SMP Negeri 7 Pekanbaru untuk Ananda semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nurul Hidayah, biasa dipanggil Ibu Nurul, yang pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, walaupun pada hari ini kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah tidak secara langsung, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam melaksanakan kegiatan MPLS ini pada hari kedua ya. Baik, berbicara mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, mengingat kondisi negara kita pada saat ini, dapat kita rasakan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara warga negara Indonesia itu telah terjadi penurunan. Dapat kita lihat contohnya seperti terjadinya tawuran antar pelajar, mungkin di daerah tertentu, terjadinya perkelahian atau tawuran antar warga daerah. Lalu dapat kita lihat pula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Nah, jadi apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri? Ada yang tahu apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Atau masih terdengar asing oleh Ananda semuanya? Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Apabila kita memiliki kesadaran akan berbangsa dan bernegara, maka kita akan menerapkan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami itu ada 5. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan, dan menjaga nama baik bangsa. Nah, nilai bela negara yang kedua itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Hal ini dapat diwujudkan pula dengan mencegah perkelahian antar golongan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ketiga ada Pancasila. Nah, Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Selanjutnya itu ada nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti para atlet yang bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya. Nah, nilai bela negara yang terakhir yang harus kita pahami itu adalah nilai memiliki kemampuan bela negara.
Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, nilai-nilai bela negara ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut mungkin saat mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai nilai-nilai bela negara apa saja yang harus kita pahami, kali ini kita akan berbicara mengenai kesadaran bela negara itu sendiri. Kesadaran bela negara ini muncul apabila kita telah menerapkan nilai-nilai bela negara yang 5 itu tadi. Nah, dengan kita menerapkan nilai-nilai bela negara, muncullah kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara ini muncul dalam bentuk nasionalisme dan juga patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme ini berbeda. Mungkin ini sudah tidak asing lagi oleh Ananda semuanya, di mana nasionalisme ini merupakan sebuah sikap di mana kita mencintai bangsa kita sendiri dan menganggap semua bangsa satu sama lain itu sama derajatnya. Jadi tidak ada negara yang derajatnya rendah ataupun derajatnya lebih tinggi. Nah, kalau patriotisme itu sendiri merupakan suatu sikap sudi rela berkorban, termasuk nyawanya sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negaranya. Jadi patriotisme ini dia rela berkorban. Patriotisme itu sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, ataupun pahlawan lainnya. Nah, patriotisme ini tidak dikenal menyerah dan putus asa, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Ada pula hal-hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Itu ada 4. Ada sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan juga provinsialisme. Dapat dilihat bahwa sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, hal ini harus dihindari. Yang kedua itu ada chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Selanjutnya ada ekstremisme, di mana sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Jadi ini ekstrim, dia menggunakan kekerasan dan juga senjata. Ada juga provinsialisme, di mana sikap selalu berkutat dengan provinsi, daerah sendiri. Jadi provinsialisme itu provinsi, kalau sukuisme itu suku, chauvinisme itu bangsa, ekstremisme itu dia dengan kekerasan dan senjata. Kalau provinsialisme itu dia menganggap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara oleh pelajar? Kalau tadi kan secara umum, bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara secara umum. Nah, sekarang bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang bisa diterapkan oleh Ananda semuanya. Apa saja itu? Yang pertama itu ada menghargai jasa pahlawan. Nah, bagaimana cara Ananda menghargai jasa pahlawan pada saat ini? Salah satu bentuk kegiatannya itu adalah mengikuti kegiatan upacara bendera yang biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Namun karena adanya pandemi pada saat ini, untuk sementara waktu kegiatan upacara bendera ini tidak dapat kita laksanakan. Bentuk lainnya untuk menghargai jasa pahlawan adalah dengan kita mengetahui atau kita menghafal lagu wajib nasional. Ini adalah salah satu bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang bisa Ananda lakukan. Yang kedua itu ada mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.
Bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga kita sendiri. Contoh hal yang paling umum itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu kegiatan yang bisa di mana saja kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Dengan kita menjaga lingkungan kita, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan menunjukkan bahwa kita sudah sadar akan berbangsa dan bernegara. Contoh lainnya, mungkin ketika Ananda nanti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, ketika Ananda sudah datang ke sekolah, Ananda menggunakan pakaian yang rapi dan lengkap, menggunakan masker, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki kelas, dan juga menjaga jarak antara satu sama lainnya. Pada saat ini, itu adalah sudah menunjukkan bahwa Ananda mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah belajar dengan giat dan jujur, di mana ini merupakan tugas sebagai seorang siswa. Selanjutnya itu adalah memakai produk dalam negeri. Dengan kita memakai produk dalam negeri, berarti kita sudah mendukung dan melestarikan produk-produk yang ada di dalam negeri. Contohnya adalah dengan kita menggunakan batik. Kita bangga menggunakan batik, kita tidak malu. Karena batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Mungkin ada contoh lainnya yang bisa Ananda cari mengenai bagaimana bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang bisa Ananda lakukan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga pandemi ini juga segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung, kita dapat bertemu secara langsung di sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya.